Memasuki bulan puasa, saham-saham yang masuk dalam sektor retail menjadi incaran para investor saham. Pasalnya, dalam bulan tersebut biasanya harga saham-saham yang termasuk dalam sektor retail mengalami kenaikan. Dari beberapa saham yang masuk kategori sektor retail, saham apa yang menarik untuk dikoleksi dan bagaimanakah strategi mengkoleksinya? Berikut penuturan analis PT First Asia Capital David Sutianto. Ya, sektor konsumsi menarik. Kemudian yang kedua yang menarik itu sektor retail. Kenapa? Karena sektor retail ini secara cyclical itu memang mereka mengalami peningkatan itu pada saat bulan puasa atau lebaran. Kenapa? Karena sektor retail ini itu biasanya orang dapat THR, kemudian mereka spending di sektor retail ini. Secara garis besar ada 3 saham yang cukup besar. Pertama dari Matahari, terus kemudian juga ada dari Mitra Adi Perkasa atau MAPI, kemudian dari Ramayana atau Raos. Kita ada segmentasinya. MAPI itu terkenal dengan merek seperti Debenhams dan lain-lainnya, itu mengincar segmen menengah ke atas. Yang mana menengah ke atas itu mereka bisa buying baju, buying sepatu tuh anytime, kapan aja mereka bisa beli, tidak harus menunggu dapat THR. Sedangkan kalau Matahari juga segmen menengah agak sedikit ke bawah, dan mereka juga sama, anytime sebenarnya mereka masih bisa beli gitu, jadi tidak harus menunggu sampai dapat THR baru bisa beli. Lain halnya dengan Ramayana. Ramayana lebih mengincar segmen menengah ke bawah, yang mana mereka beli baju mungkin hanya setahun sekali, dimana kalau mereka dapat THR baru mereka bisa beli baju cukup banyak gitu. Kalau misalnya mereka belum dapat THR, mereka paling beli baju untuk kebutuhan mereka aja gitu. Nah, dalam hal ini terlihat di laporan keuangannya. Kemarin udah lihat di laporan keuangan mereka, begitu kuartal yang ada puasanya, untuk MAPI sendiri itu mengalami peningkatan 1,4 kali lipat. Jadi ada peningkatan 40% dibanding kuartal-kuartal lainnya pada saat kuartal di mana terdapat bulan puasa. Kemudian untuk Matahari itu sekitar 1,5 sampai 1,6 kali lipat peningkatannya. Sedangkan untuk untuk Ramayana itu bisa sampai 1,8 kali lipat. Jadi hampir 2 kali lipat peningkatannya. Kinerja Ramayana tahun lalu mereka sebenarnya pendapatannya itu naik sekitar 5,28%. Karena tapi laba bersih mereka turun 7,2%. Kenapa? Karena kemarin mereka ada kenaikan BBM, kemudian kenaikan tarif jasa listrik, itu menggerus mereka punya margin. Jadi overall mereka masih laba, hanya labanya turun. Kita juga proyeksikan mereka masih naik, itu naiknya cukup tinggi sekitar 9,4%, dengan laba bersihnya itu tumbuh sekitar 7,45%. Nah, dengan proyeksi seperti itu, maka mereka punya EPS itu ada di kisaran EPS itu 59,14 kali. Saat ini dengan kita asumsikan mereka bisa transaksikan dengan P 25 kali, maka target price mereka itu ada di 1480. Ya, beberapa bulan terakhir kalau dilihat secara teknikal ya, mereka mengalami koreksi. Setelah mencapai top mereka itu peaknya di 1470. Kenapa mereka mengalami koreksi? Karena beberapa bulan terakhir ini itu terjadi kenaikan TDL. Ya, selain tadi saya bilang strateginya mungkin bisa buy on weakness ya. Karena selama mereka masih di bawah 1200, saya rasa itu layak untuk dibeli. Sedangkan untuk target price-nya mungkin sekitar 13 atau 14, tergantung trading plan, bisa direalisasikan untuk dijual. Oke, yang bisa membuat saham itu drastis pertama itu adalah jika nanti terjadi kenaikan harga bahan pokok atau terjadi inflasi di Indonesia. Karena untuk yang bagian segmen pembeli dari Val sendiri itu cenderung rentan dengan angka inflasi. Jadi kalau misalnya bahan pokoknya naik, maka mereka cenderung akan langsung mengurangi mereka punya porsi untuk pembelian. Momentum aja. Jadi kita hanya Val itu momentumnya lagi bagus lagi bulan puasa. Dan biasanya mereka memang naik di saat-saat